Jangan batalkan taubat kita di bulan Ramadan. Jangan kembali lagi berdosa setelah kita mensucikan diri di Ramadan. Jangan. Pelihara taubat kita agar amal kita tidak runtuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jangan kamu seperti wanita gila. Aja pada tahu janeng. Pokoknya tahu janenge menenun kain. Setelah kainnya selesai kuat dirobek-robek kembali. Eloki mencaji makun reu janeng. Sila ada makati-hati si ulet purana tema lepe na lepe mana paima. Sila peres setange. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalur rahamat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruh. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul hamdu fil ula wal akhirah. Wa ilaihi turja'ul umur. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladhi arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Faballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsil muqassirah bitaqwallah. فهي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Idul Fitri yang semoga dirahmati dan dimuliakan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ungkapan kesyukuran dalam hati. Ungkapan lisan berupa pujian dan terima kasih kita persembahkan hanya kepada Allah yang Maha Pengasih tak pilih kasih, yang Maha Penyayang tanpa batas sayang. Ya Allah, bantulah kami semua untuk senantiasa berzikir kepadamu, untuk senantiasa bersyukur kepadamu, dan untuk senantiasa memperbaiki ibadah kepadamu. Amin. Ya Allah, karuniakanlah pujian, keselamatan, kesejahteraan, keberkahan kepada Nabi Muhammad
beserta seluruh keluarga dan sahabat beliau. Kita menunaikan ibadah Idul Fitri disyariatkan ibadah-ibadah khusus, sunnah-sunnah yang khusus sebagai bentuk persembahan kesyukuran kita kepada Allah setelah selesainya kita melakukan perjuangan iman sebulan Ramadan. Ya Allah, ya Rabb kami, terimalah semua kebaikan dari kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Terimalah taubat kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah Idul Fitri yang semoga diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam rangkaian ibadah Idul Fitri disyariatkan ada khutbah dan disyariatkan agar jamaah menyimak, memperhatikan baik-baik khutbah, sehingga salah kalau ada yang sudah salat langsung pulang tanpa uzur atau cerita. Tidak sempurna rangkaian Idul Fitri. Khutbah dan menyimak khutbah adalah salah satu pengamalan wasiat mewasiati di antara kita agar senantiasa menjalankan kebenaran dan kesabaran, agar kita terhindar dari kerugian dunia akhirat yang diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Asr. Wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sungguh semua manusia benar-benar dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan mengerjakan amal soleh, wa tawassaw bil haq, dan saling berwasiat, saling menasehati untuk menjalankan kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan saling menasehati untuk menjalankan kesabaran. Salah satu pengamalan ayat mulia ini adalah khutbah, menyampaikan dan mendengarkan khutbah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah Idul Fitri yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasiat penting yang akan disampaikan dengan memohon taufik Allah pada khutbah yang semoga diberkahi oleh Allah ini berjudul wala tubtilu a'malakum. Jangan kamu merusak amalmu. Ajak musolangi ki amalakmu. Wasiat penting ini bertitik tolak pada firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah Muhammad, surah 47 ayat 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atii'ullaha wa atii'ur rasul, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Wala tubtilu a'malakum,
dan jangan kamu batalkan amal-amal kamu. Ayat mulia ini paling tidak memberikan 4 nilai pendidikan untuk kita semua. Yang pertama, iman adalah pengawal ketaatan. Ia rota peta nakawal ki ketaatat tak lori puang Allah Ta'ala endrengeri suror. Maksudnya bahwa hanya orang beriman yang dipanggil untuk taat. Karena hanya orang beriman yang memang sanggup untuk taat. Oleh karena itu, orang beriman mesti mengamalkan amal-amal soleh dengan penghayatan iman, agar supaya ketaatan kita itu semakin menguatkan iman kita, yang menghasilkan iman yang kuat, menghasilkan amal soleh yang semakin baik, amal soleh yang semakin banyak, amal soleh yang semakin efektif. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 97, Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Nigi makka malak saleh orwane makkun rai rigawan kana mateppe falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka sungguh kami Allah pasti mengaruniakan kepadanya kehidupan yang baik di dunia. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan sungguh kami Allah pasti membalas mereka di akhirat dengan balasan syurga yang lebih baik terhadap amal terbaik yang pernah mereka kerjakan. Ini menunjukkan iman harus mendasari dan mengawal ketaatan. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man shoma Ramadhana imanan wahtisaba. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan dasar iman dan ikhlas, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni untuknya dosanya yang telah lalu. Iman adalah pengawal ketaatan. Dengan iman, ketaatan kita akan aman. Dengan iman, ketaatan kita akan terpelihara. Dengan iman, ketaatan kita akan senantiasa efektif. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar walillahil hamd. Nilai pendidikan yang kedua dari ayat mulia ini ialah perintah untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya adalah perintah untuk taat secara menyeluruh. Perintah untuk taat secara komprehensif. Bukan separuh-separuh. Ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya pada semua aspek kehidupan. Karena ajaran Islam mengatur seluruh aspek kehidupan. Ketaatan yang tidak disertai pembangkangan sedikit pun. Ketaatan yang tidak disertai penolakan sedikit pun. Apalagi banyak. Ketaatan yang tidak disertai pengingkaran sedikit pun terhadap Allah dan Rasul. Tidak dikatakan ketaatan kalau ada penolakan. Walaupun taat di satu segi, menolak di segi lain dari ajaran Islam, bukan ketaatan. Walaupun sedikit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa
ayat 65. Fala wa rabbik, maka tidak, demi Rabbmu Muhammad, la yu'minun, mereka tidak beriman. Walaupun mengaku beriman, belum beriman. Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim, pemutus perkara yang mereka perselisihkan di antara mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait, kemudian tidak ada rasa berat sedikit pun menerima keputusanmu. Wa yusallimu taslima, dan mereka menyerah diri sepenuh-penuhnya. Tidak ada penolakan, tidak ada rasa-rasa berat. Menerima putusan Allah dan Rasul, itulah ketaatan yang harus kita wujudkan. Itulah pengamalan. Atiullaha wa atiur Rasul. Pendidikan yang ketiga, tidak boleh dipisahkan antara ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita mengatakan Al-Quran saja saya tidak mau pakai hadis, biar sahih. Kalau bertentangan dengan Al-Quran, tidak ada hadis sahih bertentangan dengan Al-Quran. Tidak boleh. Al-Quran dan hadis harus dijalankan dua-dua. Atiullah wa atiur Rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad, jika kamu wahai umatku mengaku cinta pada Allah, maka ikuti aku. Cinta kepada Allah yang benar adalah cinta yang dibuktikan dengan mengikuti caranya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai Allah. Taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, barulah Allah pula mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Karena itu, semua bentuk ketaatan, semua bentuk amal soleh yang kita kerjakan harus kita hayati sebagai wujud ketaatan kepada Allah dan Rasul, tanpa dipisahkan, tanpa dikotomi. Yang keempat, pendidikan dari ayat mulia ini ialah perintah untuk istiqamah di jalan Allah. Itulah makna wala tubtilu a'malakum. Jangan kamu batalkan amal-amal kamu. Maksudnya, jangan mengubah ketaatanmu menjadi pembangkangan. Jangan mengubah kesetiaanmu menjadi pengkhianatan. Jangan mengubah penerimaanmu terhadap Islam menjadi penolakan, pengingkaran, perpalingan. Jangan mengubah ketaatan menjadi kemalasan. Itu berarti hakikat untuk istiqamah. Hakikat untuk istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita wajib untuk istiqamah di jalan Allah, karena itulah perintah Allah. Kita mesti setia kepada Allah sampai mati. Tidak boleh membatalkan kesetiaan kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 91. Wa aufu bi ahdillah idza ahadtum. Penuhilah, tepatilah janjimu kepada Allah setelah kamu berjanji. Wala tanqudul aimana ba'da tauqidiha. Dan jangan kamu batalkan ikrar sumpahmu setelah kamu menyatakannya kepada Allah. Wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Yang mana engkau menjadikan Allah sebagai saksi, sebagai penjamin atas sumpahmu.
Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Sungguh Allah tahu apa yang kamu kerjakan. Kita dilarang mengkhianati Allah. Kita dilarang tidak setia pada Allah. Artinya istiqamah sampai mati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar walillahil hamd. Istiqamah sampai mati itu wajib. Jangan batasi keistiqamahan kita. Jangan batasi perjuangan keislaman kita di semua seginya. Para jamaah, istiqamah itu bukan sampai kaya. Waktu miskin istiqamah, setelah kaya tidak istiqamah lagi. Itu pengkhianatan. Istiqamah itu bukan sampai jadi pejabat. Waktu rakyat masih istiqamah, setelah jadi pejabat berhenti istiqamah. Itu pengkhianatan. Itu ketidaksetiaan kepada Allah. Istiqamah itu bukan sampai pensiun. Setelah pensiun tidak ada lagi. Tidak ada lagi istiqamah, tidak ada lagi perjuangan Islam di hatinya, di perilaku. Istiqamah itu bukan berarti karena belum dapat peluang untuk berdosa. Mangaru manamuto itu istiqamah kode tantangan. Elo manamuto toy mate di agama na puang Allah Ta'ala kode panasioloi tantangan. Tapi kung kana peluang berdosa, berkhianat, apakah nikmat atau penderitaan, disitulah istiqamah kita diuji. Dan disinilah banyak orang yang berguguran laksana daun-daun kering. Ketika berhadapan dengan cinta dunia berlebihan. Na'udzubillah. Mari kita istiqamah sampai mati. Mari kita berdoa, memohon istiqamah, memohon keteguhan, memohon hidayah, memohon husnul khatimah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sambil kita terus berjuang di jalan istiqamah bersama orang-orang yang konsisten bertaubat kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Hud ayat 112, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak." Beristiqamalah sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Beristiqamalah sebagaimana yang diperintahkan, bukan sebagaimana seleramu. Bukan beristiqamah menurut keinginanmu, menurut keinginan Allah. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Bersama orang tobat yang bersamamu. Tobat tidak ada artinya tanpa istiqamah. Dan istiqamah tidak bernilai tanpa taubat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang mulia. Perjuangan istiqamah berarti perjuangan i'tisam. Perjuangan berpegang teguh pada agama Allah. Perjuangan berpegang teguh pada kitab Allah. Perjuangan berpegang teguh pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita harus berubah. Kalau ada dalil yang jelas lebih kuat, kita harus berubah. Karena istiqamah adalah mengikuti sunnah dan bukan mengikuti pendapat yang lemah dalilnya, apalagi yang tanpa dalil. Perjuangan istiqamah adalah perjuangan agar kita senantiasa dirahmati oleh Allah. Perjuangan istiqamah adalah perjuangan agar kita senantiasa dituntun oleh Allah, dikuatkan oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah. Karena Allah sendiri yang menyampaikan bahwa banyak orang yang menyimpang setelah terpimpin. Banyak orang yang lemah setelah kuat. Banyak orang yang berkhianat setelah setia. Allah yang menyampaikan itu. Dengarkan firman Allah. Wala tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum. Jangan kamu jadikan sumpahmu sebagai alat penipu, alat untuk menipu di antara kamu.
Fatadhilla qadamun ba'da thubutiha, yang menyebabkan kakimu akan tergelincir setelah teguhnya, yang menyebabkan kamu tidak istiqamah kalau kamu berbohong, kamu bertopeng sumpah untuk membenarkan kesalahan, penipuan. Wa tadzuqus su', akibatnya kamu akan ditimpa keburukan, siksa, bima sadattum an sabilillah, karena kamu menghalangi orang dari jalan Allah. Walakum adzabun azim, yang mengakibatkan kamu ditimpa siksa yang amat besar. Na'udzubillah. Mari kita berjuang untuk istiqamah di jalan Allah sampai mati. Perjuangan istiqamah sampai mati bentuknya adalah jangan merusak amal. Bagaimana tidak merusak amal? Antara lain, pertama, jangan melakukan kemusyrikan. Fajailalo ni mapadua ngengi puang Allah Ta'ala. Bertobatlah kita semua dari syirik. Syirik akbar, syirik besar, syirik kecil, syirik tersembunyi. Allah berfirman, la in asyarakta la yahbatanna amaluk. Sungguh jika kamu musyrik, runtuh semua amalmu. Sungguh jika kamu musyrik, runtuh semua amalmu. Wala takunanna minal khasirin. Dan niscaya jadilah kamu orang yang rugi, celaka di akhirat. Jauhi syirik, murnikan tauhid. Yang kedua, jangan sampai menjadi orang murtad. Na'udzubillah. Jangan sampai keluar dari Islam atau melakukan perilaku-perilaku yang bisa membatalkan Islam. Makanya kita perlu belajar apa-apa yang membatalkan keislaman kita. Kenapa? Karena orang yang murtad, orang yang batal keislamannya, habis semua kebaikannya. Wa may yakfur bil iman faqad habita amalu. Firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 5. Siapa yang kafir dari keimanan, sungguh runtuh semua amalnya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Lalu tergolonglah ia orang rugi, masuk neraka di akhirat. Yang ketiga, jauhi semua bentuk kemunafikan. Jauhi semua bentuk kemunafikan dalam beriman, dalam berjuang di jalan Allah. Kemunafikan meruntuhkan amal. Karena kemunafikan adalah kepura-puraan dalam Islam, tetap membenarkan kekafiran. Jauhi kemunafikan. Berjuanglah secara asli sebagai mukmin sejati, sebagai mukminun haqqa. Jangan jadi mukmin pura-pura. Allah menjelaskan orang munafik. Salah satu tandanya orang munafik, kalau ada resiko menjauh semua. Setelah resiko hilang, nikmat dunia datang semua mengatakan kami juga pejuang. Itu dijelaskan dalam surah Al-Ahzab. Allah mengatakan mereka yang berjuang yang begini caranya, lam yu'minu, tidak beriman. Fa ahbatallahu a'malahum, lalu Allah meruntuhkan amal mereka. Na'udzubillah. Berjuanglah, ada nikmat dunia atau penderitaan dunia. Itu mukmin sejati. Yang keempat, jangan merasa berjasa dalam perjuangan Islam. Jangan mengungkit-ungkit, menyebut-nyebut andil kita dalam perjuangan Islam. Itu meruntuhkan amal. Kotanya iya. Coba deka, elok komaga, capu nih rokok pokok. Justru kita mesti bersyukur kepada Allah. Karena Allah yang memberi hidayah sehingga kita beriman melewati jalan keselamatan. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 17, yamunnuna 'alaika an aslamu. Mereka merasa berjasa kepadamu Muhammad karena keislamannya. Qul, jawab, la tamunnu 'alayya islamakum. Jangan merasa berjasa kepadaku karena keislamanmu. Balillahu yamunnu 'alaikum. Justru kamu harus bersyukur karena Allah lah yang berjasa kepadamu. An hadakum lil iman.
sehingga memberimu petunjuk kepada iman. In kuntum shadiqin, itu yang benar, begitu cara beriman yang benar. Kalau tidak, runtuh amalmu. Na'udzubillah. Yang keenam, agar amal kita tidak rusak, jangan melakukan pengkhianatan. Jangan melakukan pengkhianatan. Jangan melakukan pengkhianatan kepada Allah. Jangan melakukan pengkhianatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan melakukan pengkhianatan suami kepada istri. Jangan melakukan pengkhianatan kepada suami. Jangan melakukan pengkhianatan terhadap perjuangan Islam. Jangan melakukan pengkhianatan terhadap persahabatan Islam. Jangan melakukan pengkhianatan terhadap pesantren yang berjuang di atas kebenaran. Jangan melakukan pelanggaran terhadap prinsip pesantren yang sesuai Al-Quran dan As-Sunnah berdasarkan pemahaman yang benar. Jangan jual pesantren. Jangan mengkhianati negara. Jangan mengkhianati kedaulatan negara. Jangan mengkhianati keuangan negara. Jangan mengkhianati sumpah jabatan. Jangan mengkhianati sumpah profesi. Jangan mengkhianati pemerintahan Islam yang sah di negara kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar walillahil hamd. Di antara yang tidak boleh pula kita lakukan agar amal kita tidak rusak, jangan membatalkan amal saleh setelah Ramadan. Jangan sampai setelah Lebaran tidak ada minjak masjid. Bura sama ni dia tuliliang. Akar itu tu mana ki? Jangan berhenti salat di masjid. Jangan berhenti salat sunat, puasa sunat. Puasa 6 hari di bulan Syawal yang paling dekat, pahalanya seperti puasa 1 tahun. Allahu Akbar. Jangan berhenti tilawah Al-Quran. Jangan berhenti berzikir, berdoa, bersedekah. Lanjutkan sampai kita mati. Istiqamah sampai mati. Jangan berhenti berdakwah. Jangan berhenti bernasihat. Jangan berhenti mengikuti kajian-kajian kajian tauhid, kajian sunnah dengan pemahaman yang benar. Makmurkan pengajian yang benar. Makmurkan pengajian yang terjamin keotentikannya terhadap Islam. Jangan batalkan taubat kita di bulan Ramadan. Jangan kembali lagi berdosa setelah kita mensucikan diri di Ramadan. Jangan. Pelihara taubat kita agar amal kita tidak runtuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha." Jangan kamu seperti wanita gila. Aja mu pada tahu janeng. Pokoknya tahu janenge menenun kain. Setelah kainnya selesai kuat, dirobek-robek kembali. Eloki mencaji makun raya hujan. Sila ada makati-hati si ulat purana tema lepe na lepe mana paima. Si lepe setange. Astagfirullah. La haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar walillahil hamd. Ini beberapa gambaran hal-hal yang merusak amal yang mesti kita jauhi sebagai perwujudan istiqamah sampai mati, sebagai perwujudan pengamalan kita pada ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Para jamaah yang mulia, nasihat ini nasihat cinta. Tidak ada kebencian dengan menyampaikan nasihat ini. Nasihat ini nasihat kasih sayang agar kita semua waspada, agar kita semua menjauhi semua bentuk penyimpangan, semua bentuk pengkhianatan, semua bentuk kezaliman dan perpalingan. Nasihat ini adalah nasihat cinta,
Nasihat ini adalah nasihat kasih sayang agar kita semua kembali bertaubat, kembali memperbaiki diri sebelum terlambat, agar kita semua kembali bersatu dalam kebenaran. Mari kita renungkan firman Allah. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh lattaba'tumus syaitana illa qalila. Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, niscaya kamu semua jadi pengikut syaitan kecuali sedikit. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh, sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, mazaka minkum min ahadin abada, tidak ada satupun yang suci dari dosa di antara kamu. Walakinallaha yuzakki may yasha, tapi Allah lah mensucikan siapa yang Ia kehendaki. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat mulia ini mendidik kita untuk selalu menggantungkan hati kepada Allah, selalu berdoa, mengharap rahmat Allah, kasih sayang Allah, hidayah Allah, keteguhan dari Allah, husnul khatimah dari Allah, sambil kita melewati jalan-jalan yang ditunjukkan oleh Allah untuk itu. Dalam waktu yang sama, kita perlu saling mengingatkan agar kita tidak merendahkan saudara-saudara kita yang masih kurang mendapatkan hidayah, agar kita tidak merendahkan saudara-saudara kita yang masih berdosa. Mari kita berusaha untuk mensucikan diri dari merasa suci, merasa mulia. Fala tuzakku anfusakum. Kita wajib mensucikan diri, tapi jangan melihat dirimu sudah suci sampai kepada orang yang banyak berdosa. Bernasihat wajib, tapi merasa lebih mulia dari mereka tidak boleh. Ujub itu dosa besar. Ketakburan itu penghalang masuk surga, walaupun ketakburan dengan kesolehan. Wal'iyadzubillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Demikian at-tawasi bil haq wa at-tawasi bis sabr yang dapat dibagi oleh al-faqir ilallah, yang bukan orang terbaik di antara kita. Hanya kewajiban saling menasehati. Semoga yang menyampaikan berfastabiqul khairat mengamalkannya dengan yang mendengarkannya. Akhirnya, mari kita sejenak mengkhusyukkan diri, menghadirkan khusyuk dan amal-amal hati dalam hati kita, lalu mengaminkan doa-doa berikut ini dengan sepenuh keyakinan bahwa Allah pasti mengabulkan doa-doa kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi annakal wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, an taghfira lana dzunubana innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka bismikal a'zam alladzi idza du'ita bihi ajabt wa idza su'ilta bihi a'tait. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram birahmatika nastaghits aslih lana sya'nana aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahada anta tahkumu baina ibadik fima kanu fihi yakhtalifun. Ihdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idhnik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa khzul man khazalal muslimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadil hajat. Allahumma ansuril ikhwanana al-muslimina al-mustadafina fi kulli makan. Allahumma ansuril mujahidin alladhina yujahiduna fi sabilika fi kulli makan. Allahumma ahlikil kafara
والطغى والشيوعين والشيعة واليهود والنصارى والمشركين وسائر أعدائك الذين يحاربونك ويحاربون نبيك ويحاربون دينك ويحاربون أولياءك ويظلمون عبادك يا قدير يا قوي يا عزيز يا شديد الانتقام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أعد لأمة الإسلامية أمنها وقرارها واستقرارها وسلطانها وقوتها وسيادتها يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولمن لهم فضل علينا من المسلمين والمسلمات. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ومن أحببناهم فيك ويحبوننا فيك من النار يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أعد لنا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وعافية وبركة وأمن وإيمان وإسلام وسلام وإسلام وبركة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم هذا دعاؤنا ومنك الإجابة. إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم فاستجب دعاءنا يا رحمن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.